Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Putra Andika dengan NIM 22 eh, intinya NIM awalan 22, NIM akhiran 087. Di sini saya akan melakukan praktikum implementasi skema pengalamatan VSM. Topologinya seperti ini. Kita bikin dulu ya topologinya. Terdiri dari dua router dan dua switch. Kita ubah dulu namanya BR1 BR2 switch 1 switch 2. Ini kita hubungin dulu antara switch ke router pakai string 5151. Kemudian untuk router ke router itu pakai cross, dan string lagi buat ini ke switch 5 juga. Udah kelar di sini, terus saya akan langsung lanjut ke itu ya, ke merancang skema alamat VLSM-nya. Itu ini kebetulan saya sudah buat di Excel. Nah, caranya kita nyari ini kita nyari networknya, terus address-nya pertama, kemudian broadcast. Itu gimana caranya? Itu kita cari itu pakai dari yang terbesar, dari 70, 50 ke 8 ke 5 ke sisanya kedua gitu ya. Kemudian kita untuk network address ini yang pertama kita pakainya ini, kita copy aja, tapi di sini. Nah, untuk network pertamanya ini kita sama seperti ini, tapi ditambahin satu gitu ya. Kita tambahin satu. Kemudian untuk nyari broadcastnya, gimana cara nyari broadcastnya? Kita cari host yang memungkinkan host 70 itu masuk. Bisa dibilang kita cari host yang banyaknya itu lebih besar daripada 70. Nah, di sini itu kita ketemu jumlah host yang memungkinkan, yaitu 128, berasal dari prefix 25. Tulis saja ya biar gampang. Prefix 25 di sini. Nah, cara ngitungnya itu gimana? Nah, ini kan mulai dari 0 ya. 0 itu ditambah 128. Nah, jadi kita tulis prefixnya, kita copy, kita paste 28. 127. Kenapa 127? Karena 128 itu mencakup semuanya ya. Jadi ini kan dimulai dari 0, berarti ya gitulah. Mulai dari 0, satunya itu 0, duanya itu 1 ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita cari yang BR2 LAN, kita copy yang di sini, paste tambah 1 ya, jadi 8. Kemudian untuk nyari hostnya itu kita sama seperti itu tadi, ditambahin 1 di 9. Nah, kita cari dulu nih prefixnya memungkinkan berapa yang bisa nampung jumlah host sebanyak 50. Nah, ini ada ya 64 ya yang paling memungkinkan dengan prefix 26. 6. Nah, ini 12 kita pakai rumus saja 128
128 di jumlah sama 64 ini tadi. Prefix 26-nya. 4, hasilnya itu 129. Nah, itu jadi akhiran ininya, tapi di 191 berarti. 1. Nah, kemudian setelah itu ini langsung lanjut ke BR2 CCTV ini. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang dari awal, kita carinya dari yang terbesar dulu ya. Kita copy sini. Ini kita copy, kita paste di sini ya. Nah, kita tambahin 1, 2. Ini ininya sama, copy paste. Tambah 1, 2, 3. Oke. Nah, kita cari prefixnya yang memungkinkan jumlah untuk menampung jumlah host 8. Nah, ini kan ada jumlah hostnya 8. Tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena 8 ini kan menampung seluruh host ya, termasuk network address dan broadcast. Jadi sebenarnya 8 ini cuma bisa nampung 6 host. Nah, gitu. Jadi kita ambilnya yang 16 dengan prefix 28. Taruh sini dulu biar kita gampang ya nanti ya. 8. Caranya seperti yang tadi, 192 ditambah 16. Nah, 208. Kita copy ini, kita paste. 208 jadinya 207. Seperti yang saya bilang tadi ya. Kenapa nggak 208? Karena dimulainya dari 192 ngitungnya. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Kita tambahin 1. Kita lanjut ke 5 ya, paste ke 8. 207 berarti 208. Nah, kita copy, kita paste. Ininya 9 ya. Kita cari prefix yang memungkinkan jumlah 5. Nah, ini pakai 29 ya. Langsung aja kita tulis di sini 29 yang jumlah hostnya tadi itu 208 ditambah 8 ya jumlah hostnya. Oke, 216 kita copy paste 200 berarti 215 ini 200 copy kita paste di sini 216. Oke, ininya kita copy paste 11. Kita cari prefix yang memungkinkan untuk host 2. Nah, ini 4. 4 ini 2 host dan 1 network dan broadcast ya, jadi pas gitu. Nah, dengan prefixnya 30. Oke, untuk nyarinya 216 ditambah 4 gitu. 220 jadi 219. Copy paste. 219. Ini kita copy aja, kita paste di sini. Kita copy, kita paste. 20 jadinya ininya kita ini sama ya, karena 2 pakai prefix 30. Kita paste di sini, kita tambahin 1, 221. Nah, ini ditambahin 4 ya, gampang hitungnya. Tambahin 4 jadi 203 gitu ya. Ini udah kelar yang menghitung network address host pertama dan broadcastnya.
Nah, kita lanjut ke buat routernya. Kita bisa lihat di sini untuk BR1 G000-nya ini kan pakai device interface-nya pakai yang BR1 BR2 link. Nah, ini tuh dari sini. Jadi kita ambil host pertamanya, kita copy, kita paste. Nah, subnet mask-nya ini kita ngambil dari mana? Kita ngambil subnet mask dari prefix 30 ini. Kita cari prefix 30 ini. Subnet mask-nya 255, 255, 255, 252. Kita copy, kita paste di sini ya. Oke. Ini kan sama ya, pakai BR1 dan BR2 link untuk untuk router 2 G0 G000-nya. Berarti ini tuh sama. Kita copy aja, kita paste. Bedanya kita tambahin 1, berarti 2222 gitu ya. Untuk prefixnya sama kan? Dari prefix 30. Nah, untuk yang router 1 G001 ini kita lihat device interface-nya itu asalnya dari mana. Nah, ini kan dari BR1 LAN ya. Yang host address pertamanya yang ini, kita copy aja, kita masukin ke sini ya. Untuk nyari subnet mask-nya ini kan pakai 25 ya tadi ya. Jadi pakai subnet mask dari 25. Nah, ini copy aja, kita paste di sini. Kemudian yang ini pakai BR2 host LAN. Nah, pakai ini ya. Copy. Untuk subnet mask-nya yang ini kan pakai subnet mask berapa ya? 26. Berarti yang ini copy aja, kita paste di sini. Oke, saya rasa udah selesai ya yang di sini. Kita lanjut ke modul. Nah, ini untuk konfigurasi setting dari router. Oke, kita masuk ke ini berarti ya, ke paket tracernya. Kita masuk ke router 1 aja ya, ke CLI. Nah, ini oke, kita mulai ya, biar memudahkan saya. Oke, ini masuk ke BR1 tadi ya. Nah, oke, kita mulai. Berarti untuk nama hostnya berarti kita enable perlu consistency, beri nama itu host name BR1 ya tadi ya, BR1. Oke, terus matikan DNS lookupnya. Caranya no IP domain lookup, domain lookup. Terus kemudian berikan class sebagai password transkripsi privilege exec. Nah, caranya itu enable secret class gitu. Oke, kemudian untuk berikan Cisco sebagai password konsol. Nah, caranya kita perlu masuk dulu ke line konsol 0, kemudian kasih password itu Cisco ya, kemudian exit. Nah, kemudian untuk Cisco sebagai password VTY, berarti kita masuk ke line konsol VTY 04. Sorry. Nah, password Cisco. Nah, kemudian kita diperintahkan enkripsi password plaintext, berarti kita exit dulu di sini. Kemudian caranya tuh share
paste, password and nah udah, kemudian berikan banner, jadi banner MOTD, nah, pakai dolar sebagai ininya, tidak memiliki akses ya, sorry tipe banner. Nah oke, udah kelar di sini. Oke, udah kelar ya. Kemudian berikan suatu IP address subnet mask untuk setiap interface menggunakan tabel dilengkapi dalam latihan 2, konfigurasi satu interface untuk setiap interface. Jadi kita itu diperintahin buat interface ini nih. Nah kita perlu ini, nah ini aja ya biar gampang. Kita masuk ke router, kita config, nah kita 0 IP. Nah yang gigabit ethernet 000 ini kan ini pakai WR1 ya, berarti addressnya tuh yang ini, kita copy aja. Nah, kita copy aja, kita paste, kemudian ininya pakai 252 ya tadi ya, 252. Oke, udah kelar, jangan lupa di onin. Kemudian yang dua, yang 01 maksud saya, berarti ini 01 ya, berarti pakai IP ini, paste. Nah, ini subnet masknya 128 128 128. Oke, udah kelar, jangan lupa di onin ya. Kemudian kita tutup karena udah ini yang BR1 nya. Nah kemudian kita masuk ke BR2 di sini, maksudnya router 2, kita config, masuk ke gigabit 0. Nah gigabit 0 itu kan pakai 222 ini ya, kita copy saja, tapi di sini ke detik, copy paste. Untuk subnet masknya 252 onin, kita masuk ke gigabit 01, itu pakai yang ini ya tadi, kita copy saja, kita paste di sini. Oke, untuk subnet masknya 192, jangan lupa di onin 192. Oke, udah ya, terus kelar, udah jalan juga. Kita masuk ke ini lagi, langkah 4, simpan konfigurasi pada semua, udah ya. Kemudian kita perlu melakukan tes untuk dari BR1, kita ping interface milik G0.
Nah, dari sini kita masuk ke ya, exit dulu, exit 2 kali. Oke, kita ping. Nah, dari ini G0 milik BR2, berarti yang G0 milik BR2 copy saja, paste 90%, ya kita ulang lagi ya. Nah, ada 100% sudah bisa. Kemudian dari BR2 ya, kita ping, kita exit dulu ya, exit. Ini belum diganti. Saya tidak ingin membuang banyak waktu di sini. Kita ping aja langsung, ping berarti yang tadi nolnya punya 1 itu ini copy, paste saja, paste. Udah 100% ya, udah bisa. Success rate is 100%. Oke. Yang soal koneksi berhasil untuk dalam konfigurasi. Nah, udah selesai ya. Sekiranya hanya itu yang bisa saya jabarkan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dimas Putra Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.